Brasil memang selalu punya ikatan istimewa dengan Barcelona. Mulai dari era Romario dan Ronaldo, dilanjutkan dengan permainan ajaib Ronaldinho, hingga kehebatan yang diperlihatkan oleh Neymar. Klub ini selalu memiliki pemain-pemain terbaik Brasil, dengan yang bakat luar biasa dan selalu menjadi motor serangan. Jika kita bicara tentang pemain yang dapat memenangkan pertandingan dengan aksi individu, pemain yang menghibur sambil mengacak-acak pertahanan lawan dengan senyuman, maka Brasil adalah tempat yang tepat untuk mencarinya. Dan Raphinha kini menjadi simbol era baru bagi Barcelona. Ia adalah pemain yang serba bisa di lini depan, bisa bermain di sayap, melakukan dribble dengan kecepatan tinggi, mencetak gol dengan tendangan yang akurat, dan juga punya tendangan yang mematikan. Di setiap pertandingan, Raphinha selalu membawa energi yang seakan tak ada habisnya, memberikan inspirasi pada pemain muda seperti Lamine Yamal dan Pedri. Barcelona yang sering mengalami pasang surut performa tampaknya kini kembali menemukan stabilitas dan harapan di bawah kepemimpinan Raphinha sebagai kapten serta arahan Hansi Flick sebagai pelatih. Yang tentu kali ini Barcelona mengincar posisi teratas, baik di La Liga maupun di kompetisi Eropa. Namun perjalanan Raphinha hingga menjadi ikon Barcelona seperti saat ini tentu nggak gampang. Ia memulai karirnya dari klub-klub kecil, bahkan nggak banyak orang yang memperhatikan dirinya. Cukup jauh kalau dibandingkan dengan Ronaldinho atau Neymar. Pada tahun 2016, Raphinha menandatangani kontrak dengan Vitória Guimarães setelah ditemukan oleh Deco. Deco melihat bakat terpendam yang dimiliki oleh Raphinha. Di musim pertamanya, ia langsung menunjukkan potensi dengan mencetak 4 gol dan 7 assist. Di musim berikutnya, ia juga berkembang pesat dengan catatan 18 gol dan 6 assist. Yang dimana berkat penampilannya ini, ia berhasil menarik perhatian Sporting Lisbon, salah satu klub terbesar di Portugal. Di Sporting, Raphinha hanya bermain 1 musim. Walaupun demikian, tetap saja ia meninggalkan jejak yang baik dengan 7 gol dan 5 assist yang ia hasilkan, serta 1 gol penalti penting yang membantu Sporting Lisbon menjadi juara Piala Portugal. Karir Raphinha sendiri terus berkembang, hingga akhirnya ia pindah ke Liga Prancis, bergabung dengan klub Rennes dengan nilai transfer 21 juta euro, sebuah rekor transfer untuk klub Prancis tersebut. Selama bermain di Prancis, meski bermain cukup baik, ia tak mendapatkan banyak sorotan sebesar Ronaldinho pada masa-masa awal karirnya. Hingga akhirnya ia bergabung dengan Leeds United di Premier League, klub yang saat itu sedang berjuang untuk bertahan di Premier League. Di sana ia menunjukkan performa yang gemilang, namun tetap aja namanya masih kurang dikenal di kalangan sepak bola dunia. Lalu ketika Barcelona merekrut Raphinha, memang ada sedikit antusiasme, namun masih jauh dari euforia yang biasa mengiringi kedatangan bintang Brasil. Raphinha bukan pemain Brasil yang terkenal dengan dribble memukau, tapi lebih ke tipe pemain yang tangguh, efisien, dan tidak pernah menyerah. Musim pertamanya di Barcelona bisa dibilang ia cukup sukses. Ia mencetak 10 gol dan 12 assist, yang juga membantu Barcelona menjadi juara La Liga. Namun performanya saat itu masih aja kurang disorot, terutama karena adanya Dembele yang saat itu lebih populer di mata fans Barcelona. Berkat pelatih Xavi, posisi terbaik untuk Raphinha akhirnya ditemukan. Ia ditempatkan di sayap kiri, dan dari sanalah ia benar-benar menunjukkan kualitas terbaiknya, terutama di ajang Liga Champions. Kini bersama Hansi Flick, Raphinha telah menjadi mesin gol bagi Barcelona. Kemampuannya dalam bergerak, kecepatannya yang mematikan, serta nalurinya untuk menemukan posisi terbaik di lapangan membuatnya sangat cocok untuk sistem permainan Barcelona yang direct dan cepat. Raphinha bukan tipe pemain Brasil yang gemar memperlihatkan keterampilan individu dengan dribble yang memukau, tapi fokus pada bagaimana cara untuk bermain efektif. Setiap sentuhan, setiap dribble, dan setiap tendangan diarahkan untuk memberikan hasil yang maksimal, bukan sekedar untuk hiburan semata. Namun ada satu hal lagi yang membuat Raphinha istimewa, yaitu adalah mentalitasnya. Ia bukanlah pemain yang selalu dihargai sejak awal. Ia juga bukanlah the next superstar seperti Ronaldinho atau Neymar yang sudah menjadi sorotan sejak muda.
Rafinha datang dari Leeds United, yang bisa dibilang klub papan bawah di Liga Inggris. Ia harus membuktikan diri, dan perjalanannya ke puncak bukanlah hal yang mudah. Setiap laga, ia jalani dengan mentalitas yang penuh dengan ambisi dan hasrat untuk membuktikan bahwa ia layak dihormati. Rafinha tak gentar menghadapi tim sekelas Real Madrid yang terus menambah bintang-bintang baru seperti Bellingham dan Mbappe. Sebaliknya, ia justru tampil semakin ganas, memimpin rekan-rekannya untuk menantang dominasi Madrid dan mengembalikan Barcelona ke masa kejayaannya. Banyak yang mengatakan bahwa Rafinha adalah pemain yang tak terlihat, pemain yang sering terlewatkan saat para fans membicarakan bintang-bintang Barcelona. Namun bagi mereka yang benar-benar memperhatikan, kontribusi Rafinha sangatlah jelas. Ia adalah tipe pemain yang bekerja tanpa henti di lapangan, pemain yang akan berlari kembali untuk membantu pertahanan, dan pemain yang tidak segan beradu fisik dengan bek lawan. Intensitas permainan Rafinha bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari perjuangan yang panjang. Bagi Rafinha, setiap laga adalah kesempatan untuk membuktikan diri, untuk menjawab keraguan tukang kritik, dan untuk membungkam mereka yang dulu meragukan potensinya. Di bawah arahan Hansi Flick, Rafinha telah menjadi pemimpin sejati bagi Barcelona, membuktikan bahwa perjalanan menuju kejayaan kadang bukan hanya soal bakat, tapi soal tekad dan kerja keras juga. Rafinha adalah contoh nyata bahwa seorang pemain bisa berkembang menjadi bintang, bahkan tanpa sorotan besar di awal karirnya. Kini dengan senyuman khasnya, Rafinha melangkah dengan penuh percaya diri, membawa Barcelona kembali ke jalur kemenangan. Warisan yang ia tinggalkan bukan sekedar gol dan assist, tapi juga semangat juang yang tak pernah padam. Ini baru permulaan bagi Rafinha di Barcelona. Dengan kepemimpinannya, Barca tidak hanya kembali disegani di Spanyol, tetapi juga di seluruh Eropa. Fans Barcelona pun kini dapat berharap melihat aksi-aksi berkelas dari Rafinha, pemimpin baru yang tidak hanya membawa gol dan assist, tetapi juga memberi Barcelona identitas baru di era sepak bola modern.